Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Red, seorang perampok bank yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun setelah menjalani 2 tahun, ia akhirnya dibebaskan bersyarat berkat kelakuannya yang dinilai baik. Meski begitu, kebebasan ini bersyarat karena jika dalam 1 tahun ia kembali melakukan kesalahan, maka otomatis ia akan kembali ke balik jeruji. Hari kebebasan Red begitu membahagiakan karena ia langsung disambut oleh sang istri bernama Nina. Sesampainya di rumah, Red dan Nina melepas rindu yang sudah lama tertahan. Tak lama kemudian, putri kecil mereka bernama Beatrice pulang sekolah. Beatrice tampak begitu senang melihat ayahnya akhirnya kembali ke rumah. Ada juga Lolita, yaitu pengasuh Beatrice, yang ikut menyambut Red dengan ramah karena selama Nina sibuk bekerja, Lolita lah yang selalu menjaga putrinya. Lalu cerita berpindah ke bandara Amerika, di mana kita diperkenalkan dengan pria asal Prancis bernama Luke. Ia adalah mantan buronan yang kini hendak masuk ke Amerika. Meski petugas bandara awalnya curiga, Luke berhasil meyakinkan mereka hingga diizinkan melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di parkiran, Luke yang tidak punya kendaraan mencoba mencuri sebuah mobil klasik. Sayangnya, aksinya ketahuan sang pemilik yang langsung hendak melapor polisi, tapi sebelum sempat tersambung, Luke lebih dulu menghabisinya. Dari situ terungkap bahwa Luke bukan orang sembarangan, melainkan pembunuh bayaran sadis yang sangat ditakuti di Eropa. Adegan kemudian bergeser ke sebuah bar milik pria bernama Teddy yang tengah bersantai dengan pacarnya. Tak lama kemudian, Luke masuk ke dalam bar. Seketika, Teddy terlihat panik karena ia tahu siapa yang sedang berhadapan dengannya, yaitu pembunuh bayaran paling mematikan di Eropa. Namun, Luke menenangkannya, di mana ia datang bukan untuk menghabisi Teddy, melainkan karena butuh sesuatu. I need some tools. I'm in town on personal business. Go up to the roof. Rupanya, Teddy juga berbisnis jual beli senjata ilegal dengan kedok bar. Ia pun menunjukkan beberapa senjata yang ia miliki. Luke lalu memilih salah satunya dan tanpa ragu langsung mengujinya dengan menembak seorang pria yang kebetulan ada di sana. It's a 25 times scope. What are you doing? Padahal itu hanya untuk mengetes senjata, tapi dengan dingin Luke membunuhnya tanpa perasaan. Teddy yang melihat hal itu justru semakin ketakutan. Zabinelli. What is mine is yours. Bahkan saat Luke ingin mencoba pacar Teddy, ia hanya bisa pasrah meski jelas tidak rela. You're just gonna let him humiliate you like this? You don't get it. He's crazy. I will kill the bastard if he did that to my woman. Don't you know who that is? I don't know and I don't care. Setelah itu, Luke keluar dari toilet dan tanpa rasa bersalah mengaku kalau pacar Teddy sudah ia habisi karena ia tidak suka ngobrol setelah bercocok tanam. Teddy terkejut, begitu juga teman-temannya. Tapi Luke tidak memberi kesempatan mereka melampiaskan emosi, di mana ia justru menghabisi mereka semuanya di tempat. You mother king dog! Excusez-moi. I don't care who you are. Sementara itu, Red sedang menikmati waktu bersama Nina yang sibuk melukis. Nina menceritakan kalau malam nanti semua lukisannya akan dipamerkan di sebuah galeri dan ia berharap ada yang membeli. I love anything you make. So, where's the show? Tonight? Well, the devil's in the detail. Keesokan harinya, Nina menata lukisannya di galeri bersama Derek, yaitu pemilik tempat sekaligus rekan bisnisnya.
Derek menenangkan Nina agar ia tidak gugup karena yakin karyanya akan laku keras. Namun ternyata Derek menyimpan niat yang busuk. Ia menyatakan cintanya dan bahkan mengajak Nina untuk berhubungan saat itu juga. Tentu saja Nina menolak dan menegaskan bahwa ia sudah punya suami yang baru saja keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Derek tampak kaget sekaligus takut, tapi ia tetap mengancam. Jika malam nanti lukisan Nina tidak terjual, maka ia akan menyita semua asetnya karena Nina sudah menggunakan galerinya. Di sisi lain, Red menemui sahabat lamanya bernama Leroy. Mereka berdua sangat akrab, bahkan Leroy berterima kasih karena selama Red di penjara, ia tidak sampai terseret. Leroy dulu adalah salah satu komplotan Red dalam aksi perampokan bank. Pertemuan mereka sempat terganggu oleh kehadiran seorang polisi bernama Sanchez. Sanchez memang tidak menyukai Red, di mana ia merasa hukuman 2 tahun terlalu sangat amat ringan. Ia bahkan berharap bisa menangkap Red kembali. You got anything on you? No. Namun saat itu Red bersih tidak membawa barang terlarang. Just misunderstood what you said, man. Have a wonderful day. Setelah Sanchez pergi, Leroy mengajak Red untuk masuk ke ruangan rahasia. Di sana ada sebuah berangkas lama yang dulu mereka rampok. Red yang dulunya spesialis berangkas mencoba membukanya, tapi kemampuannya kini sudah menurun. Akhirnya mereka menggunakan kunci dan ternyata di dalamnya tersimpan surat obligasi bernilai $600.000. That's my man. Wait. The mother of all tax. Hey, man, I'm just trying to reciprocate. Mereka pun berencana menjualnya, di mana Red lalu mengajak Leroy untuk menghadiri pameran lukisan Nina malam itu dan Leroy kemudian setuju. Sementara itu, Luke kembali beraksi. Ia mengincar sebuah mobil klasik dan membunuh pemiliknya. Ia juga sempat dihentikan oleh polisi karena mengemudi ugal-ugalan, tetapi polisi itu juga akhirnya dihabisi. Unit 666 requesting backup. Malam pun poek, pameran lukisan Nina resmi digelar. Banyak sekali kolektor seni yang hadir di sana, termasuk polisi Sanchez yang ternyata juga penggemar lukisan. Red datang bersama Leroy. Meski mereka berdua tidak paham seni, mereka sibuk menikmati minuman. Sayangnya, beberapa kritikus yang hadir justru mencemoohkan karya Nina. Mereka menganggap lukisannya hambar dan tidak punya nyawa. Red yang mendengar hinaan itu nyaris menyerang, tapi Leroy segera menahannya karena tahu resikonya jika Red kembali berulah. Pada akhirnya, tidak ada satupun lukisan Nina yang laku malam itu. Di balik itu, Beatrice, yaitu anak Red, sedang bersantai sambil ditemani Lolita, yaitu pengasuhnya. Kemudian, Lolita menyuruh Beatrice untuk mengikat gigi di kamar mandi. Tidak lama kemudian, pintu ada yang mengetuk. Saat dibuka, ternyata itu adalah Luke. Luke bertanya di mana Red berada. Lolita mengatakan kalau Red dan istrinya sedang tidak ada di rumah. Di sini, Luke berniat menunggu Red pulang, namun Lolita yang merasa kalau Luke bukan orang baik langsung mengusirnya. Luke yang tidak mau diusik oleh siapapun, tanpa pikir panjang langsung menghabisi Lolita. Beatrice yang kebetulan melihat hal itu berusaha untuk kabur, di mana Luke mencoba menembaki Beatrice, namun untuk pertama kalinya tembakannya meleset. Luke merasa sangat kesal karena baru kali ini mangsanya berhasil lolos. Namun hal itu tidak dapat menghentikannya karena dia ingin membunuh semua orang. Setelah Luke kembali ke dalam rumah, tak sengaja ia melihat undangan pameran lukisan seni. Dari situ ia langsung menyangka kalau Red pasti berada di sana. Singkat cerita, Beatrice yang berhasil sampai di galeri langsung mengadu kepada ibunya kalau ada seorang pria yang hendak berbuat jahat.
Tak lama kemudian datanglah Luke yang langsung menembakkan senjatanya ke arah Red. Red berhasil menghindar, namun tidak untuk Leroy. Polisi Sanchez yang melihat hal itu langsung beradu tembakan dengan Luke. Sementara Leroy yang merasa dirinya tidak akan bertahan memberikan kunci berangkas tempat surat obligasi itu disimpan. Di sisi lain, Luke dengan senang hati menghabisi semua kritikus yang berada di sana. Ia menembak ke segala arah sampai mengotori lukisan milik Nina, sementara Red berusaha menghindari tembakan demi menyelamatkan anak dan istrinya. Mereka bertiga kemudian kabur melalui jalan belakang. Setelah itu mereka berusaha melarikan diri dari gedung galeri, namun tiba-tiba di atas mobilnya sudah ada Luke. You blew up my fucking heel. Where the fuck did he go? Beruntung Red berhasil menjatuhkan Luke dari mobilnya. Di tengah perjalanan, Red menyuruh Nina untuk mampir sebentar ke toko milik Leroy. Nina bertanya apa yang akan dilakukan Red. Red menjawab kalau sebenarnya ia dan Leroy masih menyimpan hasil rampokannya tempo dulu. Mendengar hal itu, Nina merasa senang karena ia bisa membayar sewa galeri kepada Derek. Nina juga bertanya kenapa orang jahat tadi sangat ingin menghabisi Red. Red kemudian berbohong dengan mengatakan mungkin orang tersebut menginginkan surat obligasi miliknya. Sesampainya di toko milik Leroy, Red masuk ke dalam sementara Nina dan Beatrix menunggu di mobil. Red langsung membuka berangkas dengan kunci lalu memasukkan semua surat obligasinya. Tak lama kemudian anak dan istrinya ikut masuk, namun ternyata mereka sudah diikuti oleh Luke. Luke mengatakan kalau ia sudah menunggu Red selama 2 tahun. Ia sebenarnya bisa saja menghabisi Red di dalam penjara, namun hal tersebut tidak elok dilakukan. Di sini akhirnya terungkap kenapa Luke ingin menghabisi Red dan keluarganya. Hal itu dikarenakan bahwa adik Luke adalah salah satu anggota perampokan bersama Red dan Leroy, namun saat itu adiknya tewas tertembak polisi. Sejak itu, Luke menyalahkan Red sebagai otak perampokan. Red mencoba membela diri dengan mengatakan kalau semua itu hanyalah sebuah kecelakaan. I just got out of the joint, mate, literally this morning. Killed my brother. What the fuck, Luke? Mate, you got it all wrong. Your brother, he went down in a blaze of glory. The cops did. Bahkan Red bersedia memberikan semua surat obligasinya kepada Luke. Namun Luke mengatakan kalau ia tidak menginginkan surat itu, melainkan ingin balas dendam atas kematian sang adik. Tanpa pikir panjang, Luke langsung menembak Red di bagian dada. Tidak sengaja, Beatrix malah masuk ke dalam berangkas. Nina sendiri berusaha kabur untuk meminta bantuan. Di sini, Luke mengucapkan kata terakhir kepada Red, lalu mengunci berangkas tersebut agar Beatrix kehabisan napas. Setelah itu, Luke mulai memburu Nina yang masuk ke dalam sebuah lorong. Nina terlihat terus berusaha keluar dari tempat itu, di mana sayangnya ketika sudah sampai di ujung, ternyata terowongan tersebut buntu. Mau tidak mau, Nina pun harus melawan Luke. Di suatu kesempatan, Nina berhasil melumpuhkan Luke. Setelah itu, Nina bergegas kembali karena teringat Beatrix di dalam berangkas. Di balik itu, Red ternyata masih hidup karena tembakan Luke tadi mengenai kunci berangkas yang ia simpan di sakunya. Red berusaha membuka berangkas, namun sayangnya kunci itu udah usang. Ia meminta Beatrix untuk bertahan beberapa saat lagi dan mengatakan akan segera menyelamatkannya. Di sisi lain, Nina masih terus dikejar oleh Luke, padahal Luke belum bisa melepaskan besi yang tertancap di punggungnya. Hingga pada suatu kesempatan, Nina berhasil dilumpuhkan oleh Luke. Saat Luke hendak menghabisinya, tiba-tiba Red pun datang. Mereka pun saling baku hantam.
Terlihat Red yang sangat kewalahan melawan Luke. Saat Luke terus menghajar Red, datanglah polisi Sanchez yang langsung menembakkan senjatanya. Luke yang merasa sudah tidak bisa bertahan mengeluarkan sebuah bom agar semua orang di sana ikut tewas. Namun beruntung ledakan itu hanya mengenai dirinya sendiri. Terlihat semua surat obligasi ikut terbakar oleh ledakan tersebut. Setelah kejadian itu, polisi Sanchez menyuruh Red untuk menyerahkan diri karena ia ketahuan masih menyimpan surat obligasi hasil curiannya. Namun Red memohon kepada Sanchez untuk membiarkan dirinya membuka berangkas lebih dulu karena di dalamnya ada anaknya. I'm gonna get out of here. I'm gonna get her out. I'm gonna get her out. Red pun berusaha membukanya, walaupun kemampuannya sempat hilang, ia akhirnya berhasil menyelamatkan Beatrix, yaitu sang anak. Setelah itu, Red bersedia menyerahkan dirinya kepada polisi Sanchez. Namun ternyata Sanchez berubah pikiran dan menyuruh Red serta anak istrinya segera pergi dari tempat itu sebelum polisi lain datang. Go on. Beberapa hari kemudian, terlihat keluarga Red yang sudah berada di rumah. Mereka berencana tinggal bersama ibunya Nina dan menjual rumah untuk melunasi hutang kepada Derek. Tak lama, pintu mereka ada yang mengetuk. Saat dibuka, ternyata itu adalah Derek. Namun kali ini, Derek bukan berniat menyita rumah mereka, melainkan memberitahu bahwa semua lukisan Nina kini sudah habis terjual. Bahkan banyak pesanan berdatangan dari seluruh penjuru negeri. Hal itu dikarenakan bahwa lukisan Nina tampak lebih hidup setelah tercipta tragedi kemarin. Sementara para kritikus yang sebelumnya mencela justru sudah mati dihabisi oleh Luke. Bahkan saat itu, Derek memberikan cek seharga $1 juta hanya untuk DP-nya saja. Semuanya nampak bahagia, dan kemudian film pun tamat. Film Lucky Day mengajarkan bahwa keluarga adalah harta terpenting yang harus selalu dijaga, bahkan di tengah bahaya dan masa lalu kelam sekalipun. Red membuktikan bahwa meski ia adalah mantan kriminal, cintanya kepada sang istri dan sang anak membuatnya berjuang mati-matian untuk melindungi mereka dari ancaman Luke yang sama sekali tidak berperasaan. Selain itu, film ini juga memberikan pesan bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran, seperti yang terjadi pada Luke yang akhirnya binasa karena obsesi membalas kematian sang adik. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.